Halo, selamat malam. Kali ini kita bahas tentang hasil pertandingan dari Timnas Indonesia melawan Jepang, di mana hasil dari pertandingan berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Timnas Jepang. Di sini kalau kita lihat statistik pertandingan Indonesia dengan Jepang, yaitu dari penguasaan permainan, memang Jepang lebih unggul 67%, sementara Indonesia 33%. Dari segi shooting, tembakan Jepang 12, Indonesia 8, dan tembakan yang mengarah ke gawang Jepang ada sebanyak 7 dan Indonesia ada 3. Ya lumayan, Indonesia masih ada ya. Kemudian operan Jepang masih lebih dominan. Pelanggaran Indonesia lebih banyak. Kartu kuning, ada satu pemain Jepang yang kena kartu kuning waktu menyikut Kevin Dex. Kemudian kartu merah kosong dan offside Indonesia lebih banyak, 2 offside, sedangkan Jepang 1. Kemudian tendangan sudut Jepang lebih banyak, yaitu 6 tendangan sudut, sementara Indonesia 4 tendangan. Nah, kalau kita lihat di sini starting 11-nya dari Jepang, yaitu kipernya Suzuki ya, kiper AS Parma, kemudian Hashioka Daiki. Ini pemainnya Jepang ya, yang jadi startingnya Morita, ada Minamino, Mitoma, Wataru Endo, Kamada. Ini tim intinya Jepang ya. Koki Ogawa ini temannya Calvin Verdong yang mencetak gol itu. Itu waktu gol pertama yang terjadi, walaupun tidak kena Justin Hubner, itu pasti tetap menjadi gol. Karena itu si Justin itu berniat untuk menghentikan, namun kena sedikit pada ujung kakinya ya. Seumpama dia tidak melakukan seperti itu pun, itu akan pasti gol itu. Dilakukan oleh Koki Ogawa di depan gawang Pais yang tidak ada penjaganya. Sementara itu starting 11-nya Indonesia di sini, ini tim inti ya, ini udah bagus walaupun kalah dari Jepang. Saya harap squad ini, starting line up-nya ini tetap waktu melawan Arab Saudi yang akan datang minggu depan. Karena ini ya lumayan bagus permainannya, cuma daya gedornya itu juga masih kurang ya. Mangun sama stroke itu masih agak lemah, kurang tajam. Nah, dari hasil pertandingan ini, maka Indonesia berada di urutan paling bawah dengan skor 3. Kemudian di atasnya adalah Bahrain dan Cina masuk ke dalam urutan 4. Cina yang sebelumnya diremehkan ya, sekarang berada di posisi ketiga. Dan semua tim ini masih ada kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya. Sedangkan kalau kita lihat di sini, Jepang sepertinya sudah mengamankan posisi ya untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Kemudian untuk posisi 2 masih belum pasti karena di situ ada Australia, Saudi Arabia yang masih berpotensi untuk menduduki ranking kedua agar bisa langsung menemani Jepang ke Piala Dunia secara langsung. Nah, yang di posisi 3 dan 4 ini yang masih agak panas ya, karena Cina, Bahrain, Indonesia dan Saudi Arabia maupun Australia itu masih berpotensi untuk dapat di posisi ketiga atau keempat, sehingga masuk ke round 4 untuk melanjutkan pertandingan agar bisa masuk ke Piala Dunia. Nah, bagaimana dengan peluang Indonesia? Apakah masih ada? Masih ada, dengan syarat Indonesia harus bisa meraih kemenangan. Sampai saat ini Indonesia belum pernah meraih kemenangan. Kalah 2 kali, imbang 3 kali. Nah, agar bisa membuka peluang untuk masuk ke Piala Dunia di ronde 4, yaitu Indonesia harus menang. Minimal menang tiga kali ya, supaya bisa mengamankan, dan sisanya paling tidak mencuri poin. Nah, berikut ini ada beberapa komentar dari netizen. Kita lihat beberapa komentarnya itu dari ini dari netizen Jepang ya. Aku menang tapi aku tidak merasa menang. Begitulah buruknya Bucks Jepang. Tetap saja Ueda, Kubo, Nakamura, Tomiyasu, Ito, dan Furuhashi yang sangat ditakuti oleh Indonesia tidak muncul. Jadi hasilnya bagus. Sapa, terima kasih atas kerja kerasnya Indonesia. Kemudian komentar yang kedua adalah Netherlands B lawan Jepang. Bukan Netherlands B tapi Netherlands D. Kemudian ada yang membalas Netherlands E. Kemudian Indonesia bermain bagus namun menyanyiakan beberapa peluang. Saya kira mereka mengira mereka menjadi lebih kuat dengan mengumpulkan Dutch Indonesia, tapi mereka terlalu lemah. Kembangkan pemain Anda dari awal dengan kerendahan hati. We respect the Indonesia national team. Love Indonesia. Belanda 2 versi Asia Tenggara menderita melawan Jepang.
Belanda asli kesulitan bermain melawan Jepang, apalagi Belanda palsu ini. Jepang terlalu kuat. Pertandingan di mana Indonesia dikalahkan oleh Jepang. Jepang sangat kuat. Saya berharap bisa mewakili Asia di putaran final Piala Dunia dan menang. Korea masih banyak kekurangan. Komentar dari netizen Korea. Saat saya membaca komentarnya, saya melihat semua kritik terhadap Indonesia. Tetapi ketika saya melihatnya, saya mengerti mengapa Vietnam gagal melawan Indonesia. Komentar dari Vietnam ketika melihat pertandingan dan mengira bahwa Indonesia masih lebih kuat daripada Vietnam. Difahamkan Jepang menang dengan mudah di Gelora Bung Karno 4-0. Easy match, kata media One Football Malaysia. Selanjutnya One Football berkomentar Jepang dan Malaysia bersaudara berjaya menang di Stadion Gelora Bung Karno 04 dan 23. Mungkin ini 23 waktu Piala AFF dulu ya, zamannya Safi Salim mengalahkan Gonzales itu. Sempat heboh saat bermain imbang melawan Arab Saudi dan Australia, namun kini Indonesia menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum meraih kemenangan. Kami kalah dari Tiongkok yang meremehkan kami dan guncangan mentalnya sangat besar. Ini komentar dari netizen Bahrain. Secara individu, pemain kami tidak jauh berbeda dengan pemain Jepang. Apakah kamu serius tentang ini? Ini adalah negara di mana pemain yang bahkan tidak bisa lolos ke J-League berada di starting line-up. Untuk timnas Jepang, para pemain top J-League berangkat ke luar negeri untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Dan bahkan di antara para pemain luar negeri tersebut hanya pemain-pemain top yang dipilih. Ini maksudnya, ini komentar dari netizen Jepang ya, yang mengatakan bahwa pemain Indonesia yang tidak lolos di J-League, ini Justin Hubner ya, waktu bermain di Cerezo Osaka di J-League, itu bahkan tidak menjadi starting line-up-nya di sana. Di timnas dijadikan starting line-up-nya. Sedangkan pemain timnas Jepang itu yang berada di luar negeri itu pun diseleksi yang terbaik yang dimasukkan ke timnas itu. Menarik sekali ya. Perbedaan kualitas pemainnya masih kelihatan ya. Naturalisasi itu bagus, tetapi jika Anda tidak memiliki kombinasi yang bagus, Anda tidak akan bisa memenangkan satu pertandingan pun dan Anda akan berakhir di posisi terakhir. Pada awalnya negara ini lebih menakutkan dibandingkan Arab Saudi. Ini komentar netizen Jepang ya. Awalnya sih Indonesia memang sempat mengkhawatirkan. Pada level individu, mereka tidak jauh berbeda dengan pemain Jepang. Di mana itu? Timnas Indonesia punya pemain yang bisa mengungguli Sociedad atau Brighton. Awalnya sih ada komen level individu Indonesia dan Jepang tidak jauh berbeda. Katanya kan kemudian dibalas oleh netizen Jepang ini. Apakah pemain Indonesia ada yang bisa mengungguli Sociedad dan Brighton? Karena pemain Jepang bermain di situ. Demikian hasil pertandingan dari Jepang dan Indonesia. Semoga kedepannya Indonesia bisa mendapatkan poin penuh dari Arab Saudi dan masih ada kesempatan untuk mengalahkan Bahrain dan Cina di Stadion Gelora Bung Karno. Kalau kita lihat dari pertandingan, di sini kita lihat bahwa kualitas antara timnas Jepang dan Indonesia masih terlihat ketara ya. Jepang memang kelihatan masih lebih dominan. Dan kalau kita lihat itu memang dimaklumi karena pemain timnas Jepang itu semuanya pemain-pemain yang berlaga di liga top dunia ya, di liga top Eropa. Bahkan di 5 besar liga terbaik di dunia itu pemain-pemain Jepang ada di situ. Sedangkan pemain Indonesia ya di bawahnya sih. Jadi kalau dari segi kualitas individu memang Jepang masih lebih baik dan juga dari kualitas tim Jepang juga masih lebih baik. Dan kalau kita lihat pertandingan tadi, pada menit-menit awal memang terlihat seperti ada harapan untuk Indonesia bisa mencetak gol atau meraih poin dalam pertandingan ini. Namun sayang sekali beberapa peluang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak dapat mencetak gol. Dan juga yang perlu dikritisi dalam pertandingan ini yaitu masih ada kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pemain profesional dan pemain timnas suatu negara, seperti saat menghandle bola, saat menghentikan bola, masih lepas, masih salah mengumpan. Itu sebenarnya hal-hal dasar yang tidak seharusnya terjadi pada pemain di kaliber tim nasional ya. Coba kita lihat pemain Jepang itu tidak pernah lepas, tidak pernah melakukan kesalahan dalam menghentikan bola maupun melakukan operan bola. Mereka kehilangan bola biasanya karena aliran bolanya diblok atau ada kontak fisik seperti itu. Sedangkan pemain Indonesia ya ada kesalahan membaca bola sehingga koordinasi dengan teman agak ragu. Kemudian setelah menerima bola juga masih bingung mau diover kemana sehingga kurang cepat. Dan ada satu ciri khas permainan dari Jepang itu ketika mereka mendapatkan bola di arah tengah untuk masuk ke wilayah lawan, itu dengan cepat sekali mereka menusuk ke gawang lawan. Sedangkan kalau kita lihat timnas Indonesia, ketika di tengah mendapatkan bola itu masih bingung mau kemana, diover ke kanan, ke kiri, dan untuk penetrasinya itu kurang
cepat seperti yang dilakukan oleh pemain timnas. Mungkin ini disebabkan oleh perbedaan kualitas individu ya. Dari segi tim kolektif juga Indonesia masih jauh di bawah Jepang, dan perlu diketahui bahwa Jepang merupakan tim terbaik Asia, nomor 1 di Asia. Dan mereka, impian mereka adalah masuk ke final atau menjuari Piala Dunia, bukan lagi lolos dari kualifikasi ronde ketiga ini. Berikut ada beberapa komentar ya dari netizen. Semoga timnas Indonesia terus berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Oke, selamat malam.